Sementara itu, kekurangan bukanlah menjadi penghalang untuk seseorang bisa menjadi sukses dan mengejar mimpi-mimpinya. Hal ini dibuktikan oleh Angky Yudhistia yang berhasil meraih penghargaan kategori Turn Disability into Strength di ajang bergengsi R.A. Kartini Award 2024. Angky yang juga merupakan staf kepresidenan perempuan satu-satunya dan juga penyandang disabilitas mampu membuktikan jika keterbatasan yang dimilikinya tak lantas membuat dirinya patah semangat. Sebaliknya, Angky justru berhasil membuktikan jika kekurangan yang dimilikinya justru membuat dirinya sukses. Ya, dengan mendapatkan penghargaan sebagai R.A. Kartini Award 2024 itu kemarin alhamdulillah, karena ini menjadi bentuk apresiasi sebagai seorang penyandang disabilitas tuli. Saya menggunakan alat bantu dengar. Ini bisa menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas ini mampu membuktikan di balik keterbatasan bisa menjadi kelebihan. Selama 5 tahun menjadi staf kepresidenan yang selalu mendampingi Presiden Joko Widodo serta menyandang disabilitas tentu saja tak mudah, banyak rintangan dan ujian harus dilewatinya hingga Angky bisa berada di puncak kesuksesan. Angky harus berjuang keras agar eksistensinya dan potensi yang dimilikinya mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Dengan kerja keras dan semangat yang dimilikinya, Angky berhasil membuktikan jika penyandang disabilitas juga bisa memiliki kreativitas dan kemampuan yang mumpuni tak kalah dengan orang normal. Lantas seperti apa Angky melewati kesulitan-kesulitan yang menerpanya? Perjalanannya berat, perjalanannya sulit karena menjadi terbatas. Itu membuat kita mengalami kesulitan, mengalami diskriminasi. Tapi inilah yang membuat kita berusaha untuk bisa bertahan hidup dengan berusaha untuk menerima keterbatasan yang dimiliki dan berusaha untuk terampil mengelola keterbatasan kita ini menjadi hikmah. Tak hanya dikenal sebagai staf khusus kepresidenan, Angky rupanya juga dikenal sebagai seorang entrepreneur dan motivator bagi para penyandang disabilitas. Sebelum didapuk menjadi staf kepresidenan, Angky rupanya juga memiliki segudang prestasi, diantaranya masuk sebagai finalis Abang None Jakarta Barat, serta mendapatkan nominasi The Most Powerful Woman of Her World Z di tahun 2012, dan juga meraih penghargaan sebagai Woman in ICT dari Kominfo. Tak hanya itu, rasa pedulinya terhadap para penyandang disabilitas yang selama ini kerap diremehkan membuat dirinya mendirikan sekolah yang bersertifikasi bagi penyandang disabilitas. Lantas apa pesan Angky untuk para penyandang disabilitas agar tetap bisa meraih kesuksesan seperti dirinya? Langkah ke depannya, Disable Enterprise ini kita berharap untuk bisa menjadi lembaga pendidikan yang bersertifikasi, karena kami melihat untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu ada dimulai dengan pendidikan vokasi. Kelompok rentan itu menjadi bagiannya. Kita tidak boleh lupa bahwa kelompok rentan ini juga menjadi aset menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di tempat berbeda, sidang perceraian Aditya Zoni dengan Yasmin O kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong dengan agenda mediasi. Namun sayangnya, agenda mediasi tak menemukan titik temu alias lantaran Aditya maupun Yasmin sepakat untuk tetap melanjutkan persidangan dan memilih bercerai. Lantas apa penyebab mediasi antara Yasmin dan Adit gagal? Ini sudah mediasi kurang lebih 1 jam ya kurang lebih, tapi belum ada titik temu dan dinyatakan mediasi tidak berhasil. Tetap belum ada titik temu antara penggugat dan tergugat seperti itu. Masalah anak aja sih. Inginnya ya, jadi dari pihak Aditya Zoni maunya sama saya maunya tetap menginginkan hak asuh anak jatuh ke tangan Aditya Zoni. Yep. Jadi di pihak Yasmin kayaknya keberatan akan hal itu. Jadi itulah tadi kita nggak tercapai kata sepakat. Jadi dalam mediasi itu kan bisa kesepakatan dalam artian rujuk ataupun perceraiannya sudah nggak ada yang diributkan lagi di persidangan. Jadi dibikinkan suatu draft perdamaian lah di mediasi. Cuman hal tersebut nggak tercapai. Ya, gagalnya mediasi di antara keduanya lantaran baik Adit dan Yasmin kekeh terkait hak asuh anak.
Adit seolah ngotot untuk bisa mendapatkan hak asuh anak lantaran dirinya mengaku sempat beberapa kali dipersulit oleh Yasmin untuk bertemu dengan anaknya. Ya, sebagai seorang ayah, Adit tak ingin berpisah dari anaknya lantaran sejak ayahnya meninggal dan sang kakak di penjara lantaran terjerat kasus narkoba, hanya putranya lah yang mampu jadi pengobat luka hatinya. Sementara Yasmin juga merasa berhak mendapat hak asuh anak lantaran putranya masih balita dan dirinya mengaku masih bisa menafkahi anaknya. Lantas benarkah Yasmin juga akan ngotot untuk mendapatkan hak asuh anak? Benarkah Adit takut jika Yasmin akan membawa anaknya ke Malaysia jika hak asuh anak jatuh ke tangan Yasmin? Lantas apa tanggapan Yasmin terkait tudingan dirinya yang mempersulit Adit bertemu dengan anak? 6 bulan sama Yasmin, jadi sekarang giliran saya lah untuk ngasuh anak saya sendiri. Itu doang yang saya punya sekarang, Mbak. Nggak ada lagi siapa-siapa, bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, abang saya lagi di penjara. Jadi saya nggak punya siapa-siapa lagi selain anak saya gitu loh. Saya tinggal sendirian, jadi ya saya berharap sekali saya bisa mendapatkan Zen supaya seenggaknya hidup saya berwarna lagi gitu. Pokoknya yang terbaik aja, dan kayak aku bilang juga kemarin, aku sama sekali tidak membatasin dia buat ketemu anak gitu. Kalau mau ketemu aku juga nggak masalah, karena kita hubungannya baik-baik aja. Sementara Yasmin mengaku memilih mantap berpisah dari Adit lantaran suaminya itu sudah 2 kali menalak dirinya dan juga antara dirinya dan Adit kerap menjadi percekcokan sehingga tak mungkin lagi dirinya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan adik Amarzoni itu. Sama halnya dengan Adit yang mantap berpisah dengan Yasmin lantaran Adit merasa jika Yasmin tak merasa puas dengan semua pengorbanan dan usaha yang dilakukannya untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Lantas selain hak asuh anak, apakah Yasmin dan Adit juga menggugat terkait harta gonogini? Sebetulnya ya yang menguatkan karena dia juga sudah mentalak, itu satu ya, dan talaknya bukan sekali, udah 2 kali gitu kan, dan kita emang udah sering cekcokan gitu kan, dan itu sangat-sangat nggak sehat ya dalam rumah tangga dan untuk anak juga. Situasi saya waktu itu kan sedang tidak baik-baik aja, Mas. Karena memang waktu itu pas banget bapak saya meninggal. Saya nggak karuan, Yasmin kan di Malaysia. Ya masih muda ya, namanya masih muda. Mungkin Yasmin merasa tidak puas dengan apa yang saya lakukan gitu, segala macam. Mungkin dia bilang saya nggak pengertian, cuman di sini pada saat itu jujur saya terpuruk sekali. Karena saya baru kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidup saya, dan ya seperti itulah gitu loh. Untuk meneruskan kayaknya akan berat di kemudian hari gitu loh. Jadi alangkah baiknya lebih cepat untuk ambil keputusan seperti ini.